Pelan-pelan, tarik Ah, pelan. capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Najwa Rahmania Sasti dari PPKNC Angkatan 2025 dan ini adalah hasil proyek analisis kesalahan ejaan yang saya lakukan sebagai bagian dari tugas Project Based Learning mata kuliah Bahasa Indonesia. Di era digital seperti sekarang, informasi tersebar sangat cepat melalui media sosial ataupun berita online. Namun, kecepatan ini sering sekali mengorbankan ketepatan berbahasa, termasuk dalam hal ejaan. Padahal, ejaan yang benar penting banget untuk menjaga kejelasan pesan dan kredibilitas sebuah media sosial. Nah, dalam video ini, saya akan memaparkan hasil survei kesalahan ejaan yang saya temukan di dua jenis media. Yang pertama ada di berita online dan kedua ada di media sosial, beserta dengan analisis pola dan dampaknya. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang mengatur berbagai aspek penulisan, mulai dari pemakaian huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, unsur serapan, hingga tanda baca. Nah, aturan ini seharusnya menjadi acuan bagi setiap media, khususnya media berita yang dikonsumsi publik secara luas. Namun, pada praktiknya, tuntutan kecepatan publikasi, terutama di berita online dan media sosial, membuat proses penyuntingan atau editingnya itu seringkali terlewat. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan ejaan yang berulang, bahkan pada media-media besar dan terpercaya. Nah, kesalahan ejaan bukan sekedar soal tata tulis, tapi kesalahan yang terus dibiarkan dapat mempengaruhi pemahaman pembaca, menurunkan kredibilitas media atau penulis, serta jika terjadi berulang, dapat mempengaruhi pembentukan kebiasaan berbahasa yang tidak baku di masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode penelitian, yang dimana metode yang saya gunakan dalam proyek ini adalah survei deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pemilihan media. Saya memilih dua jenis media dengan portal berita online di Tribun News Group dan media sosial akun Instagram atau X Media Berita. Nah, yang kedua itu dengan pengumpulan data. Saya mencatat kesalahan ejaan yang ditemukan bisa dalam mencakup kutipan kesalahan jenis media, terus juga tanggal publikasi, dan sumber yang ada di berita tersebut. Ketiga itu ada analisis, yang dimana kesalahan ini dikategorikan berdasarkan jenis PUEBI dengan pemakaian huruf, penulisan kata, atau tanda baca yang benar. Keempat itu dengan dokumentasi. Nah, setiap temuan itu didukung dengan tangkapan layar atau screenshot sebagai bukti yang otentik. Lalu, survei yang saya lakukan ini dilakukan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2026.
Nah, pada temuan yang pertama, ada berita yang disiarkan oleh TV One. Pada judul berita penangkapan napi ditemukan penulisan polisi tangkap 55 nabi kabur. Huruf B pada kata nabi seharusnya diganti dengan huruf P, dan ini termasuk kategori kesalahan penulisan atau typo yang meskipun tampak sepele tetapi dapat membingungkan para pembaca. Orang ciri-cirinya mah tunggu kurus, tunggu kiri, tinggi kurus itu. Selanjutnya ada berita temuan yang kedua. Yang kedua itu berita yang disiarkan oleh iNews pada judul berita penangkapan maling, di mana ditemukan seorang saksi mata yang dimintai keterangannya seharusnya memberikan keterangan tinggi kurus dalam pengucapannya, tetapi kalimat yang diucapkan adalah tinggi kiris dan tunggu kurus. Kategori tersebut termasuk dalam kesalahan pelafalan kata yang meskipun tampak sepele didengar, tetapi dapat membingungkan para pendengarnya. Baik, yang terakhir itu temuan berita ketiga, yaitu berita yang disiarkan oleh Metro TV pada judul berita Presiden Bicara. Terjadi kesalahan penulisan yang teks pada layar bertuliskan Presiden Bicara, padahal seharusnya adalah Presiden Bicara. Nah, kata presiden ini biasanya merujuk pada penyanyi wanita yang mengiringi jalannya pertunjukan, bukan sebuah jabatan kepala negara. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan dalam analisis ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan masih sering ditemukan di media berita online maupun media sosial. Meskipun media tersebut adalah sumber informasi yang dikonsumsi publik secara luas. Kesalahan yang ditemukan mencakup kategori kesalahan penulisan kata dan pelafalan yang kurang baik. Nah, kesalahan-kesalahan ini meski tampak kecil dapat berdampak yang besar pada kejelasan informasi dan juga kredibilitas media. Oleh karena itu, proses penyuntingan yang lebih teliti tetap diperlukan meskipun di tengah tuntutan kecepatan mengupload atau mempublikasi digital berita tersebut. Sebagai penutup, saya berharap analisis ini dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga ketepatan bahasa, khususnya dalam ejaan, sebagai bagian dari upaya melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are my sunshine, my only sunshine. Thank you.